Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum dimulai, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi Al-Quran Hadis pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat An-Nasr. Tahukah kalian kenapa surah ini dinamakan Surah An-Nasr? Dinamakan An-Nasr karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan pertolongan dan kemenangan atas kaum Quraisy. Sekarang Bu Guru mau nanya, siapa yang sudah hafal surat An-Nasr? Bu Guru yakin kalian pasti sudah menghafalnya. Sekarang mari kita lafalkan bersama-sama. Bu Guru akan membacakan Quran Surah An-Nasr per ayat. Setelah itu, Ananda Soleh dan Soleha mengikuti Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekarang kita perhatikan potongan-potongan ayat Quran Surat An-Nasr dan artinya ya. Kata yang pertama, idza jaa, yang artinya apabila telah datang. Wa ra'aita, dan engkau melihat. An-nas, manusia. Yadkhuluna, masuk. Fi dinillahi, agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu, sungguh dia. Kana, adalah. Tawwaba, maha penerima taubat. Sekarang kita bersama-sama melafalkan Quran Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Kita sudah selesai melafalkan Quran Surah An-Nasr bersama-sama. Sekarang Bu Guru mau nanya lagi. Surah An-Nasr. An-Nasr itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Surah An-Nasr itu artinya pertolongan.
Surah An-Nasr adalah surat yang ke-110 yang diturunkan setelah surah At-Taubah, dan Quran surah An-Nasr tergolong dalam surah Madaniyah. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah, tetapi kenapa dikatakan atau tergolong ke dalam surat Madaniyah? Karena ketika Quran surat An-Nasr diturunkan, Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat yang di dalamnya kita dianjurkan untuk segera memohon ampunan. Ada yang tahu memohon ampun karena apa? Ya, memohon ampun apabila kita memohon rezeki dan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti isi kandungan Quran surat An-Nasr, bahwa Allah akan memberikan pertolongan berupa kemenangan bagi umatnya. Yang kedua, bahwa semua pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya manusia bertasbih memuji kebesaran Allah dan memohon ampun hanya kepada Allah. Karena orang yang meminta rezeki dan pertolongan kepada selain Allah, maka orang tersebut tergolong dalam perbuatan musyrik. Allah akan menerima doa dan permohonan kita apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi syarat yang pertama agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus meminta dengan cara yang bersungguh-sungguh. Sebelum kita berdoa, sebaiknya kita membaca istighfar, tasbih, dan membaca sholawat Nabi serta membaca syahadat. Selanjutnya, ketika kita berdoa, sebaiknya kita menghadap kiblat. Dan apabila kita sedang berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Pertolongan dan rezeki tidak akan diberikan oleh Allah apabila seorang hamba jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berbuat dosa atau melakukan maksiat. Yang ketiga, yaitu orang yang mengingkari adanya kebaikan yang datang dari Allah. Yang terakhir, orang yang bakhil atau kikir terhadap rezeki Allah yang telah diberikan. Jadi itu adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena dengan kita menjauhi sifat-sifat tersebut, maka Allah akan memberikan pertolongan dan rezeki kepada hambanya. Nah, itu dia materi kita hari ini, Al-Quran Hadis dengan pembahasan Quran Surat An-Nasr. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.